aplikasikan tentang spermatopita, yakni tumbuhan biji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang takson spermatopita, di mana spermatopita ini berasal dari bahasa Yunani. Sperma artinya adalah biji, sementara pita artinya tumbuhan. Secara garis besar, spermatopita ini berarti tumbuhan berbiji. Nah, baik. Ciri-ciri umumnya yang pertama disebut tumbuhan berbiji karena menghasilkan biji, ya. Yang kedua, memiliki plastida. Yang ketiga, termasuk sel eukariotik. Kemudian yang keempat, merupakan organisme bersel banyak. Nah, di sini sel banyak itu multiseluler. Kemudian memiliki berkas pengangkut, yakni ada 2 berkas pengangkutnya, xilem dan plum. Oke, cara reproduksinya yakni berkembang biak secara generatif. Secara reproduksinya terbagi menjadi 2. Yang pertama generatif, yang kedua seksual. Nah, kemudian klasifikasi tumbuhan biji ini, yakni yang pertama gymnospermae. Nah, gymnospermae ini disebut biji terbuka karena biji tidak tertutup oleh daging buah. Umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tulung daun membentuk konifer atau kerucut. Belum memiliki bunga sesungguhnya. Reproduksi generatif terjadi 1 kali pembuahan. Di gymnospermae ini dibagi menjadi 3, menjadi 4. Yang pertama Cichadophyta. Yakni batang, ciri-cirinya batang tidak berdalam, kemudian daun-daun menjemuk. Kemudian terdapat Pinophyta. Terus Gnetophyta. Kemudian
ginkgokita. Kalau pada gimnosperma ini adalah gimnosperma ini terbagi menjadi dua tadi. Yang pertama gimnosperma biji terbuka. Biji terbuka. Kemudian klasifikasi keduanya yakni gimnosperma biji tertutup. Nah, di mana gimnosperma ini adalah kebalikan dari gimnosperma biji tertutup ini. Kebalikan dari gimnosperma biji terbuka. Kenapa ini bijinya terbuka? Karena dia tidak tertutup oleh daging kulit, daging buah ya. Nah, sementara ini tertutup oleh daging buah. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni yang kedelapan antropogami. Yang kesembilan pembuahan. Dan di sini juga ada tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum. Tumbuhan berbiji terbuka dapat berupa perdu atau pohon. Semua tumbuhan berbiji terbuka memiliki jaringan penghulu silam atau pelum. Tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji tertutup merupakan kelompok tumbuhan Thrasiophyta, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan penghulu, silam dan pelum. Tumbuhan ini tersebar luas di hutan-hutan dan pegunungan berupa pohon berkayu yang tingginya sampai lebih dari 30 cm. Pernahkah kamu melihat pohon pinus? Pernah. Disebut tumbuhan biji terbuka karena bijinya tidak dilindungi kulit buah. Bunga sesungguhnya tidak ada. Alat perkembangbiakan merupakan badan yang disebut strobilus atau ujung. Strobilus jantan merupakan kumpulan kantung-kantung sari yang berisi serbuk sari yang mengandung sel sperma. Yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-ciri umum. Ciri-ciri umumnya Angiospermae memiliki bekal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup yang disebut daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut bunga. Pada umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana atau herba. Di antara Angiospermae ada yang hidup tahunan, ada yang semusim. Berumah satu atau berumah dua. Angiospermae berarti biji diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu bakal dan buah. Namun sekarang tumbuhan ini disebut juga anggota tumbuhan bunga yang
merupakan anggota dari divisio Anitophyta. Tumbuhan bunga merupakan tumbuhan yang paling dikenal. Lebih dari 95% tumbuhan biji yang ada di bumi adalah tumbuhan bunga. Ukuran tumbuhannya bervariasi mulai dari jenis tumbuhan yang tingginya mencapai 100 meter sampai pada rumput-rumput kecil. Setelah ini adanya siklus hidup Gymnospermae. Gymnosperma adalah tumbuhan vaskular yang menghasilkan biji dalam ujung. Contohnya termasuk conifer. Contoh conifer seperti pohon pinus dan cemara. Siklus hidup Gymnosperma memiliki generasi sportif dominan, baik Gametophyta dan Sporophyte. Generasi baru berikutnya berkembang pada tanaman induk Sporophyte. Setelah ini ada klarifikasi tumbuhan berbiji. Klasifikasi tumbuhan biji. Yang pertama ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini muncul pertama kali sekitar 350 juta tahun yang lalu. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati yang melingkup oleh pembuluh angkut atau silang daun. Bentuk daunnya ada bermacam. Bentuk daun yang pertama ada empat divisi. Yang pertama Cicadomica. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua ada kelas Gingobita. Kelas ini sebagian besar sumber tuna yang ada di Gingbiloba. Ginkgo biloba merupakan spesies tunggal dari salah satu divisio anggota tumbuh berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Yang ketiga ada kelas Penifica. Kelas ini memiliki daun berbentuk jarum dan selalu berwarna hijau sepanjang tahun. Contoh Takus, Bacata, Agathis alba, Araucaria putih
Yang keempat, ada kelas genetika. Kelas ini merupakan pohon dengan banyak cabang dan dengan daun tunggal juga memiliki bunga majemuk. Contoh, melinjo dan Esdra altissima. Selanjutnya ada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan ini sangat berkembang dan menjadi dominan di era Paleozoikum sampai sekarang. Struktur reproduksinya sudah dilengkapi dengan perhiasan bunga. Angiospermae memiliki baku biji atau biji berada dalam struktur yang tertutup yang disebut daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut bunga. Pada umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, atau herba. Yang selanjutnya ada 4 perbedaan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama, monokotil rata-rata memiliki daun sejajar, tak ada batang terpanggiun, organ bunga berkelipatan 3 dan akar tersebut. Contoh, Oryza sativa. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif, yaitu cara reproduksi tanpa melalui perkawinan. Gelar jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif terdapat terjadi secara pertama alami, yang kedua rizoma, atau limpah atau akar tunggal. Yang ketiga stolon atau gerahdi. Yaitu batang yang menjalar di atas tanah, misal Ardean strawberry, daun kaki kuda. Yang keempat, umbi lapis. Yaitu batang berukuran pendek yang dikelilingi daun berlapis-lapis. Misalnya bawang merah. Yang kelima, umbi batang.
yaitu batang yang membengkak di dalam tanah, misalnya ubi jalar dan kentang. Yang keenam ada tunas, yaitu bagian batang yang memiliki bakal tunas, misalnya bambu, kelapa, dan sebagainya. Yang ketujuh ada daun, yaitu bagian tepi daun yang memiliki jaringan meristem, misalnya cocok bebek. Yang kedelapan ada kormus, yaitu pangkal batang yang membesar dan memiliki beberapa kuncup, misalnya bunga tasbih, dan gladiol. Yang kesembilan ada buatan, yaitu cara perbanyakan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan manusia. Dengan cara yang pertama mencangkok, menempel, yang ketiga menyambung, menyetek, dan selanjutnya ada peranan spermatopita. Yang pertama, untuk sumber bahan makanan. Yang kedua, sebagai sumber bahan minum. Yang ketiga, sebagai sumber bahan sandang. Ciri-ciri perbedaan Gymnospermae dengan Angiospermae. Di sini yang pertama Angiospermae. Pertama, tidak mempunyai biji sejati, bakal biji tidak memiliki bunga sejati, bakal biji tidak terlindung oleh bunga.
kedua. Yang kedua adalah memiliki bunga sejati. Endospermae terdiri menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Di sini bagian bunga ada tangkai. Tangkai induk bunga. Fungsi tangkai induk bunga adalah aksis perbedaan dalam melanjutkan dari batang atau cabang. Yang kedua adalah tangkai bunga. Dan fungsi dari tangkai bunga adalah penghubung antara bunga dengan ranting, dan ranting bunga juga berfungsi sebagai penopang. Dan yang ketiga adalah dasar bunga. Dan fungsi dari dasar bunga adalah tempat bertumpuknya atau letak mahkota bunga. Dan selanjutnya adalah daun pelindung. Daun pelindung adalah daun yang diketiknya ditumbuhi oleh bunga, dan pelindung merupakan daun terakhir. Dan selanjutnya adalah daun tangkai. Daun tangkai adalah daun yang letaknya berada di pangkal tangkai bunga yang berperan sebagai pelindung. Dan selanjutnya adalah kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika kuncup atau akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerap daun. Dan selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga fungsinya adalah melindungi mahkota bunga ketika kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Bagian bunga yang paling indah, yang memiliki beraneka ragam warna yang menarik, dan keindahan bagian bunga ini adalah mahkota. Mahkota bunga disebut sebagai perhiasan bunga. Dari warna-warna menarik tersebut, mahkota memiliki serangga-serangga yang berfungsi sebagai proses penyerbukan. Dan selanjutnya adalah benang sari. Fungsi dari benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan. Yang selanjutnya adalah putik. Putik adalah bagian alat perkembangbiakan bunga atau fertil, yakni alat kelamin betina dan terdapat dalam bagian bunga dan bakal biji pada putik. Putik terdapat di tengah-tengah bagian bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas dua bagian, yakni kepala putik dan tangkai putik. Yang kedua adalah berdasarkan kelengkapan bagian bunga.
bagian bunga. Kelengkapan bagian bunga yang mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga mawar, Bunga lengkap pasti memiliki dua macam alat kelamin. Karena itu disebut bunga berkelamin ganda. Sering disebut juga bunga berkelamin ganda. Berkelamin ganda atau hermafrodit. Akan tetapi, bunga berkelamin ganda atau berkelamin lengkap belum tentu merupakan bagian lengkap. Dan yang B adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap. Bunga disebut tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, bagian perhiasan maupun bagian kelamin bunga. Bunga tidak lengkap dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perhiasan bunga tidak lengkap dan yang kedua adalah alat kelamin tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat, dan yang ketiga adalah berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Di sini ada yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna. Bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putih. Perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga tidak selalu harus ada pada bagian sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Maksud dari bunga tidak sempurna adalah jika hanya mempunyai satu macam alat kelamin benang sari saja atau putih saja. Ada juga dikatakan monoesis atau diesis. Monoesis adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan bunga yang memiliki alat kelamin betina. Terdapat pada satu tumbuhan, contohnya tumbuhan jagung dan mentimun. Sedangkan diesis adalah bunga jantan dan bunga betina terdapat pada individu tumbuhan yang berlainan, maka disebut tumbuhan berumah dua. Contohnya adalah tumbuhan salak. Sekian dari kami, hanya itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum.